Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang pintar dan cerdas. Hari ini kita akan belajar tema 4 subtema 3 pekerjaan orang tua. Ade dan indikator. Tujuan pembelajaran. Apakah kalian pernah membaca dongeng? Atau pekerjaan orang tua kalian sebagai pendongeng? Dongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Di dalam teks dongeng yang disampaikan terdapat unsur-unsur yang perlu kita ketahui atau kita pahami seperti tokoh, sifat tokoh, tempat, awal cerita, akhir cerita, pesan moral, dan lain-lain. Nah, judul merupakan kepala karangan pada sebuah bacaan. Tokoh adalah pemeran yang ada di dalam cerita. Setelah tokoh, terdapat sifat tokoh. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu antagonis dan protagonis. Antagonis jahat, protagonis baik. Selanjutnya ada tempat. Di sini tempat adalah yang melatari cerita tersebut seperti sekolah, rumah, dan lain-lain. Selanjutnya ada awal cerita. Apakah awal cerita ini alurnya itu maju? Lalu ada akhir cerita. Apakah sebuah cerita yang kita bacakan itu akhirnya bahagia atau sedih atau menggantung? Nah, ini kita perlu pahami. Selain adanya akhir cerita, kita juga perlu tahu di dalam sebuah cerita itu apa sih pesan yang dapat kita ambil. Itulah unsur-unsur dalam dongeng yang perlu kita ketahui ya anak-anak. Selanjutnya terdapat teks bacaan tentang tupai dan ikan gabus. Silahkan kalian baca ya. Kalian tahu tidak, dalam menyampaikan dongeng kita bisa menggunakan wayang loh. Nah, wayang sendiri terbuat dari kayu yang dibuat oleh pengrajin kayu.
Nah, selain wayang, pengrajin kayu juga bisa menghasilkan meja, bangku, dan lain-lain. Nah, hal itu sama dengan cerita yang disampaikan oleh Beni pada teks berikut ini. Silahkan kalian baca ya. Berikut adalah proses pembuatan kayu menjadi bangku dan meja. Yang pertama, pohon di hutan ditebang. Setelah itu, pohon yang sudah ditebang dibawa oleh truk ke kota. Setelah ke kota, dikirim ke pengrajin kayu. Setelah di pengrajin kayu telah menghasilkan bangku dan meja, dikirim ke toko mebel. Setelah itu dibeli oleh pembeli. Setiap kegiatan ekonomi terdapat berbagai pekerjaan seperti yang ada di tabel berikut ini. Kalian silakan baca terlebih dahulu. Setelah itu, pahami bagaimana kesinambungan antara pekerjaan satu dengan pekerjaan yang lainnya. Kita sudah mempelajari meja dan kursi terbuat dari pohon. Nah, pohon itu sendiri diambil dari hutan. Hutan yang sering diambil pohonnya itu adalah hutan Kalimantan. Nah, bisa kita lihat pada tabel berikut. Terdapat peta Kalimantan yang semakin tahun gambar warna hijaunya semakin berkurang. Itu menandakan bahwa saat ini hutan mengalami kegundulan. Ternyata bisa kita lihat perubahan hutan dari pada tahun 1950 sampai 2020 begitu sangat memprihatinkan. Dengan begitu, coba kalian diskusikan kepada teman-teman kelompok kenapa pohon di hutan selalu berkurang setiap tahunnya, dan apa yang perlu kita lakukan agar hutan tetap terjaga kelestariannya atau tetap rimbun, tidak gundul seperti pada tahun 2020. Kini pembelajaran telah selesai.